Kalau sampean belum pernah melihat Wildo, kira-kira bisa ingat Wildo nggak? Nggak bisa. Nah, terus kata-kata ingat Allah gimana kalau sampai belum ketemu Allah? Rasa. Ya, ingat dengan rasa. Karena untuk ingat berarti harus melihat. Kalau belum pernah melihat, bagaimana dia ingat? Apa yang dia ingat? Ingat namanya, bukan ingat orangnya. Malah nih wong filsafat, akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Malah nih ahli sunnah ku yakin, wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran iku malah rawan apa? Ya, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kula guyone ulama iku cek tenanan, paham nggih? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walaqad atlaltu bimisi hadil waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Wong 70 luwes sing tak sesatno nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Gusnudon darani jazab. Bejo lho. Gampang ning donya udang goreng itu yang duit doyan roh pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran ya sering eling rondo, nek kepen roh pangeran barang. Ora di dhuwit luwih sumpek timbang ora ibadah, nek kepen roh napa? Pangeran barang. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa-apa. Tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu khadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hakku, sementara surga itu hakun nafsi, keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hakku ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja. Apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat. Di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid. Sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya. Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab. Cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan gak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nangono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang gak ada hotel. Tapi kalau bilang gak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok apa liberal? Apa milih jelas? Gak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa
Kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap itu. Ora usah dipateni wong gendeng wis barno mau mati dhewe. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut, ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu. Maka harus disifati awal atau qadim. Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun. Kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, dhisik aku je. Tua aku je, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Lho kula nu njaluk pangeran akeh-akeh kuwi isin. Coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewe.
syukur-syukur stres dia. Dugaan saya setan saya wis pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane dari mlebu neraka kersane, karepe iku piye? Wah, ini apa disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kok takok ngono karepe yo piye? Cara adu piye-piye nek ben awak nang iso tapi takok ngono karepe piye? Wong aku sing lakoni ra takok piye-piye kowe mau tukang pengamat tok piye? Piye? Lah pengesan jape ya enak. Wau sing nglakoni ra takok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malane wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah ku piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokoke tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokoke tok. Bareng iku perkembangannya gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara DNA wis jumlah miliaran terus saraf iku gak melok-melok cara dunal juz. Iku gara-gara ning Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kena mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mergo mau napa? Khalqullah. Dadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik, mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad.
Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran iku malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kulo guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos kok godane iblis, mergo faidan nuru adu afis sama. Bareng nur ana adu afis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawtu lakal muhar rahmat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe iku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku nganggo kata-kata waqat abahtul akal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walakot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model koyo ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Husnuzon darani jagat. Bejo lho. Paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Sehu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron faqala lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek garda depan wis ora ono ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soalé ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe men kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkait. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Rumanto wis sedhi pangan ya ora Rumanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono napa? Hubung. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini anzur ilai." Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omong ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anzur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Buktine Musa sendiri ning juz 9 cek muni Rabbi arini anzur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas. Qala lan taroni. Manjen pengiran yo seni yo nandel aku ra iso ke gunung yo iso. Dadi iku yo omongan tengah sine. Nandel aku ra iso ke gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa penge? Lah malah ana wong sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran malah ra karo-karuan. Digoleki akike wah. Ayam meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa inis taqarra makanahu fa sawfa napa?
Falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dewi sama. Nembuat ini kalau aturakan, maka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjang tiang nampun derek toriko, ini wonten man fazul basiro. Mulai nak ngaji mana kebo, jaman ribet, apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Ilmiah. Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya, ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh ini, paham ya? Jujur. Saya bisa Abdul Qadir kan ngeten, gua mukhikun fikoli tapi multabasun aleh. Dia ini mau jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh, ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali, dia jujur. Abdul Qadir komentari mukhikun fikoli, dia bener. Cara ngomongnya apa? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali, punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus, nembus tuh alam malakut. Ketika basirotuhu ro'a manfadho basirotihi, fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus nih nur malakut. Dia ngira nembus basiroh, itu podo karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi. Malah nih, apa mukhikun fi qawli multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltibah. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah cara ilmu kejawen nek ngopo ya alam alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nang akhirat itu kan jawabane gampang niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno jek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan ndak roh pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran yo sering eling rondo ndak kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah ndak kepen roh napa? Pangeran barang. Paham, ini kalau cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini mulai rian untuk menjaga konstitusi nopo agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis dahada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah itu jadi diganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi nopo. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan ro'a robbahu, orang semua akan yatakayabun wa yatakhayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sisi napa? Maka tara bibalik fawwa bi khilafin apa? Nah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam Isya mbok ping pinten nganti lali ngono. Sinau Isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokah takok Allah piye karepe piye. Kakak ati.
Karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucup dari nabi apa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong hakikat gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa penge? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Neng kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songone malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora ana Siti Jenar Allah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono apa dari Siti Jenar ono Siti Jenar sing ono apa. Ndekne ngotot sing ono apa, mau nak pas anak kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah rodok keliru, ngongkone kepenutusan. Ya wis apa lah campur. Ya malah kacau. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Halad diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Mesra terus milemno. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran rantu dhuwit di Mesra ora usah debat milemno rantu dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di Mesra di filmno didarep beres. Enggak napa? Lah apa ke debat no barang